Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat kembali berjumpa dalam program Sapaan dan Renungan Pagi Saren GKI Salatiga pada hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Bersama saya, Penatua Johnson Umburada. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan Saren pada hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus untuk dapat memandu dan menuntun kita, untuk dapat mendengarkan dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setiamu di dalam perjalanan kehidupan kami, terutama untuk terus mengingatkan kami yang adalah alat-Mu untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Saat ini kami hendak memulai setiap aktivitas dan pelayanan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran Injil-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Saren pada hari ini adalah Yang Dipilih Tuhan. Kiranya dengan tema ini kita dapat memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, terutama menjelang pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Bacaan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-13. Nats renungannya 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, seperti yang telah dibawakan sebelumnya oleh Bapak Yohanes Tunggiman pada hari Selasa 6 Februari 2024 kemarin. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 menurut Lembaga Alkitab Indonesia 2023 TB2 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Awal kisah Daud sangat berbeda dengan Saul. Saul tercatat sebagai permuda, berwajah paling ganteng dan bertubuh paling tinggi di Israel. Walaupun ia seorang pemalu, ia adalah seorang yang sempurna secara fisik dan penampilan. Tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk menjadi raja atas bangsa Israel, kecuali beberapa orang saja. Tidak demikian dengan Daud. Bahkan ayahnya sendiri pun berpikir ia tidak cukup layak untuk menjadi raja. Ia dipandang terlalu muda dan tidak siap terlibat dalam kegiatan militer. Apalagi kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya, ia sama sekali tidak memiliki penampilan yang meyakinkan untuk menjadi seorang raja. Samuel sendiri pun tidak luput dari kealpaan manusianya ini. Ia terkesan pada pandangan pertama saat melihat Eliab, kakak tertua Daud. Akan tetapi Tuhan langsung menegurnya bahwa kriteria yang Tuhan pakai bukanlah kriteria yang manusia pakai. Manusia melihat atau terpikat, tertarik dengan keinginan dan kebutuhannya, apa yang di depan mata, terkait dengan penampilan lahiriah yang kelihatan bagus sebatas yang diketahui saja. Tetapi Tuhan melihat hati
seperti kejujuran, hasrat, keinsafan, kesungguhan, dan lain-lain. Daud memang bukan kandidat pertama yang akan terlintas dalam benak banyak orang ketika mereka hendak memilih seorang raja. Hanya saja, apa yang baik di mata manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dari seorang pemimpin, Tuhan menghendaki kehidupan yang berintegritas dan dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ia tidak menuntut kehidupan yang sempurna. Yang dikehendaki Tuhan adalah hati yang siap diajar dan mengutamakan Tuhan di atas kekuasaan dan gengsi pribadi atau golongan. Israel telah mengalami hidup di bawah kepemimpinan seorang Raja Saul yang mengagumkan secara fisik, tetapi begitu memperoleh kekuasaan, ternyata lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Namun di bawah kepemimpinan Daud, Tuhan akan membawa Israel ke babak berikutnya dalam kehidupan bersamanya. Dalam mengikut Tuhan, baiklah kesalahan yang dibuat Saul dan kriteria pemilihan Daud menjadi pelajaran bagi kita di dalam menentukan pilihan kita dalam ajang pemilu presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang. Semoga Roh Kudus memimpin kita dalam memilih pemimpin yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, serta peka terhadap tuntunannya dan siap untuk senantiasa diperbaharui olehnya setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk dapat memikirkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan kehendak kami dalam setiap kehidupan kami saat ini dan di masa mendatang. Kiranya kami diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memilih pemimpin bangsa kami untuk tahun 2024 hingga 2029 nanti. Kiranya Tuhan juga berkenan menjauhkan dari bangsa kami ekses negatif dari hasil pemilu ini, karena kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah baik dan mendatangkan damai sejahtera bagi perjalanan hidup bangsa kami, Indonesia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.